gotta get up. Gotta face all the storms we're up against. Stand up. Moving past the darkest night we've ever been. And I will lift you up like the sky. When I fall into your arms, I know these tears will end. Shalom. Sekali lagi katakan shalom. Ada sukacita dan kemenangan, amin. Kita percaya inilah tahun kemenangan. Tahun kemenangan bagi kita. Sebab Tuhan Allah ada di depan kita memberikan kemenangan yang gilang gemilang. Dia Tuhan adalah pahlawan perang bagi kita. Dia memberikan bagi kita sukacita dan damai sejahtera atas setiap kita, amin. Kita percaya saat kita berharap, berseru kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan pertolongan bagi kita tepat pada waktunya. Setiap seruan kita di tahun ini, Tuhan akan mendengar, Tuhan akan menjawab. Haleluya, haleluya. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, bersama-sama kita siapkan hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Bapak, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami mengucapkan syukur buat kasih dan kebaikan-Mu. Buat kami memiliki iman yang teguh, iman yang kuat, iman yang selalu berharap kepada Engkau, mengandalkan Engkau Tuhan selama-lamanya. Biarlah melalui ibadah ini Tuhan Yesus, iman kami dibangkitkan. Setiap semangat yang patah boleh dikuatkan. Setiap kami yang takut Tuhan, Engkau memberikan bagi setiap kami hati yang penuh dengan keberanian. Setiap kami yang letih, lesu dan beban berat, Tuhan yang memberikan kelegaan bagi setiap kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja, menjamah, melawat setiap kami, menjawab setiap seruan doa kami di hadapan-Mu. Tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan, dan kami percaya hadirat-Mu bekerja atas setiap kami hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Kami siap sambut hadirat-Mu dengan sukacita dan ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari bersama-sama memuji Tuhan Yesus, Allah kita yang perkasa. Dialah Raja segala Raja. Yes Lord. Mari bersama-sama kita katakan, Raja mulia. Kata dialah Allah pemenang. Allah pemenang. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan, segala ciptaan sujud menyembah bagi yang mulia, berkuasa selamanya. Mari bersama kata, Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, Kaulah Raja. Surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia. Biarlah kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Raja mulia. Dialah Allah pemenang bagi kita. Yes Lord. Bapa yang kekal, berkuasa selamanya. Segala ciptaan mari sujud menyembah di hadapannya. Bagi yang mulia, berkuasa selama
yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, kata Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan bagi Raja mulia, kemuliaan bagi Allah yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja. Semuanya sama-sama katakan lebih lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, surga bumi menyembah, sorak-sorai kemenangan terdengar di tempat ini, sebab Kaulah Raja kami. Yes Lord, yang berkuasa selamanya. Engkaulah Raja, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Yesuslah Raja. Sorak-sorai bagi Dia, haleluya. Dapatkan kasih-Mu, jiwaku haus, haus akan kasih-Mu, jiwaku rindu, rindu dalam hadirat-Mu. Biar tinggi gunungku daki, hanya Yesus yang ku cari. Seluas samudra ku seberangi, ingin ku dapatkan kasih-Mu. Ku rindu, hatiku merindukan-Mu. Ku rindu, hanya Yesus Bapa-Ku. Ku rindu,
hatiku merindukanmu. Ku rindu, hanya Yesus Bapakku, hanya Yesus Bapakku, hanya Yesus Bapakku, hanya Yesus Bapakku. Jiwa kami rindu, kami rindu dekat denganmu, haus kasih-Mu Tuhan. Kami rindu tinggal dalam hadirat-Mu. Hanya Kau yang kami rindu, hanya dekat denganmu, kami tenang, kami aman bersamamu di dalam kasih-Mu, Kau memuaskan hasrat kami dengan kasih-Mu, dengan kasih-Mu, Yesus. Haleluya. Biar kami menikmati kasih-Mu yang besar dalam hidup kami Tuhan. Kasih yang mengubahkan dan membaharui setiap kami. Kasih yang membebaskan setiap kami dari segala ketakutan Tuhan. Yes Lord, terima kasih Tuhan. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Waroh Allah ialah kasih, sukacita
Yesus selamanya. Biarlah kasih-Mu tinggal tetap atas setiap kami Tuhan. Besar kasih-Nya dan anugerah-Nya yang terindah dalam hidupku, antara Engkau dan aku disatukan oleh kasih-Nya. Dua Roh Allah, Dialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, lemah lembut, kesetia. Kata firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, berita bagiku, harapanku, penolongku. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selama. Sekali lagi katakan firman-Mu, Tuhan, berita bagiku. Kaulah harapanku, Kaulah penolong bagi kami Tuhan. Firman-Mu Tuhan, terang bagi jalanku. Kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus selamanya. Kasih Yesus selamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Bentuk setiap kami Tuhan, biarlah hidup kami menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu jadikanku baru. Akulah bejana
sesuai rencana-Mu dalam hidup kami Bapa. Akulah bejana yang perlu dibentuk, bentuklah sesuai rencana-Mu. Ubahlah hatiku, jadikan seperti-Mu, tangan-Mu jadikanku baru. Jadikanku alatmu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikanku alatmu, bermazmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Jadikan setiap kami Jadikanku alatmu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikan kami alatmu, Yes Lord, bermazmur bagi-Mu. untuk memuliakan nama-Mu. Jadikanku alatmu, bersaksi bagi-Mu, untuk menyenangkan hati-Mu. Jadikanku alatmu, bermazmur bagi-Mu, untuk memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan, memuliakan nama-Mu, untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, yes Lord. Saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Kami mengucapkan syukur Tuhan, kalau pada hari ini kami bisa melaksanakan ibadah melalui online. Tetapi kami sangat percaya tidak akan mengurangi hadirat-Mu jika kami semuanya fokus dan menghormati ibadah online ini. Karena kami tahu bahwa Engkau Alfa dan Omega, tidak dibatasi oleh tempat dan waktu. Di saat kami berdoa, di saat kami mendengarkan pujian, di saat kami mengikut memuji dan menyembah Engkau, hadirat-Mu menyegarkan jiwa kami, hadirat-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit kami. Ajari kami untuk merespon setiap firman yang kami dengar. Dan firman itu tertanam di dalam hati kami untuk dilakukan. Dan setiap kami melakukan kebenaran firman, maka sifat kami akan diubah, karakter kami akan diubah menjadi orang yang benar di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami percaya Engkau Jehovah Shalom, Tuhan yang dipenuhi oleh damai sejahtera. Engkau Jehovah Rafa, Engkau Allah yang menyembuhkan. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan dan kami siap mendengarkan kebenaran firman. Yang percaya bersama saya katakan amin. Shalom. Saya percaya setiap firman itu hidup. Firman itu harus dihidupkan dengan kita ucapkan dan kita lakukan. Maka saya mengajak saudara,
Yang ada di rumah, katakan dengan sebelahmu, mungkin istrimu, mungkin anakmu, mungkin suamimu. Katakan dengan iman percaya, masa depanmu cerah dan penuh harapan. Engkau diciptakan menjadi pemenang. Engkau naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Apa yang kau kerjakan pasti berhasil dan beruntung. Nah saudara, pada hari ini saya akan membawakan kebenaran firman dengan tema mengalahkan atmosfer negatif, meraih kemenangan. Tanpa terasa kita sudah masuk tahun 2023, menginjak minggu yang keempat. Waktu begitu cepat. Tetapi saudara, di awal-awal tahun atau di akhir tahun 2022, kita mendengar berita-berita bahwa tahun 2023 adalah tahun yang sukar. Ada yang mengatakan tahun yang gelap. Semuanya di dalam kehidupan ini selalu diintimidasi. Semuanya serba gelap. Ada yang mengatakan usaha, pekerjaan akan menjadi gelap. Makin hari makin susah untuk membangun rumah tangga. Dan sakit penyakit makin hari makin banyak, sakit yang belum terdeteksi dan belum ada obatnya. PHK, kebangkrutan, dan lain-lain yang selalu mengintimidasi tahun 2023. Pasti setiap orang yang tidak punya pegangan, pasti bagi orang yang tidak punya iman kepada Tuhan, dia pasti panik saudara. Karena dia tidak memiliki keyakinan imannya kepada Tuhan. Maka dengan mudah orang tersebut mudah stres. Tidak cukup stres. Dia mudah bimbang, mudah takut, mudah khawatir. Sehingga tanpa disadari bahwa orang tersebut membawa atmosfer negatif. Yang mana menjatuhkan iman percayanya. Imannya kepada Tuhan. Sehingga dia kehilangan harapan. Orang yang kehilangan harapan biasanya saudara, orang itu gak punya semangat. Dia tidak punya semangat juang lagi. Gak punya gairah hidup. Karena dia tidak sadar bahwa dia sudah jauh dari Tuhan. Dia belum mengenal pribadi Tuhan. Mari kita belajar dari seorang tokoh bernama Gideon. Di dalam Alkitab yang sebelumnya dia seorang pengirik gandum. Sebagai pengirik gandum dia bersembunyi di tempat pemerasan anggur. Artinya dia mempunyai kerendahan diri. Dia mengasingkan diri, dia menjauhkan diri dari tempat-tempat kerumunan. Karena dia merasa dia bukan siapa-siapa. Tetapi tiba-tiba malaikat memanggil dia sebagai pahlawan. Gideon sebagai orang yang normal. Dan pasti dia mengucapkan kata-kata yang negatif. Malaikat mengatakan engkau pahlawan. Dia mengatakan mana mungkin aku jadi pahlawan. Mungkin Gideon menafsirkan atau mengucapkan di dalam hatinya. Aku belum pernah terlatih. Sebagai prajurit, pegang senjata aja belum pernah. Dilatih strategi perang pun belum pernah. Mana mungkin aku bisa jadi pahlawan. Dan Gideon harus, dia katakan, aku harus sadar. Sering orang yang
merendahkan diri, saudara. Ini sebuah penyakit, saudara. Rendah diri sama rendah hati itu beda. Rendah hati itu adalah itu yang dikatakan tidak sombong. Tapi rendah diri itu adalah orang yang mengalami inferior complex. Orang yang tidak percaya bahwa dirinya sendiri mempunyai kemampuan. Bahwa dirinya sendiri adalah orang ciptaan Tuhan. Yang diciptakan, dirancang menjadi orang yang luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara mempunyai kerendahan diri, itu tandanya saudara. Saudara tidak percaya bahwa saudara diciptakan oleh penciptanya menjadi seorang yang luar biasa. Ada 4 hal penting yang Tuhan lakukan terhadap Gideon agar memiliki iman yang sejati untuk meraih kemenangan sebagai pahlawan bangsa. Yang pertama, saudara, Gideon diajar untuk percaya agar tidak merendahkan diri, yang mana sama dengan merendahkan penciptanya dan membawa atmosfer negatif yang menghasilkan kekalahan dan kegagalan, saudara. Maka dari itu, saudara, pada waktu malaikat mengatakan pahlawan, Gideon ini dia berargumentasi, mana mungkin. Demikian juga kehidupan kita sehari-hari. Saudara dan saya, kita harus percaya bahwa saudara dan saya itu dirancang oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan menjadi orang yang sempurna, akan menjadi orang yang sempurna seperti Dia. Maka saudara perlu dilatih, saudara perlu diajar, karena dia punya rancangan, dia punya blueprint, saudara dijadikan pemenang. Saudara dijadikan penakluk, atau bahasa Inggrisnya conqueror. Engkau menjadi penakluk bumi ini sesuai apa yang dikatakan di dalam kitab Kejadian. Saudara, kalau kita lihat karakter dari Gideon, karena dia selalu merasa rendah diri, maka dia sulit sekali untuk berkomunikasi dengan orang lain. Gideon adalah seorang pemalu. Karena dia tidak percaya diri. Bahwa Gideon sejak awal, dia tidak sadar bahwa dia dirancang oleh penciptanya sebagai pemenang. Sampai dia dijuluki pahlawan. Mengapa ini bisa terjadi, saudara? Kita harus sadar bahwa di dunia ini ada penghulu-penghulu di udara yang mempunyai rancangan juga, mempunyai rencana. Supaya kita tidak dekat dengan Tuhan. Supaya kita tidak mengandalkan Tuhan. Melalui apa? Melalui keadaan. Keadaan, kalau kita lihat makin hari keadaan yang sukar, keadaan yang sulit, keadaan yang tidak baik. Yang membuat kita mempunyai jiwa khawatir, pesimis. Sehingga kita mempunyai pikiran yang negatif. Maka kita sulit sekali untuk mengandalkan Tuhan. Gideon terjerat oleh pikiran negatif. Sehingga dia menstigmakan dirinya menjadi orang yang tidak berpotensi. Dan tidak berkompeten. Sehingga ia selalu mengucapkan kata-kata rendah diri. Yang membawa atmosfer negatif. Aku ini siapa? Aku ini tinggal di tempat yang asing. Pemerasan anggur. Dan aku sebenarnya seorang pengirik gandum.
Mana mungkin aku jadi pahlawan? Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 6 ayat 15 dikatakan demikian saudara. Tetapi jawabnya kepadanya, ya Tuhanku, dengan apa aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manase. Dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Saudara, Gideon, dia mulai berargumentasi dengan Tuhan. Dia katakan, Tuhan, apa enggak salah? Bagaimana aku bisa menyelamatkan bangsa Israel? Bagaimana aku yang diketahui bahwa kaumku adalah paling kecil, paling enggak dianggap siapa-siapa. Di antara suku Manase itu sudah termasuk suku yang tidak terlalu besar. Dan dia yang paling kecil. Dan di antara keluarga, Gideon yang paling muda. Tetapi saudara yang terkasih, apa yang sudah dirancangkan oleh Tuhan, tidak ada satupun oknum di bumi bisa menggagalkan. Gideon diajar untuk tidak boleh mengandalkan kekuatan manusia, tetapi mengandalkan firman Tuhan dengan taat melakukan setiap perintah Tuhan agar tidak jatuh dalam dosa kesombongan. Dan fakta membuktikan bahwa kemenangan bukan karena banyaknya prajurit, tetapi dimulai dari membangun teamwork dengan kesatuan dan sepakat. Maka Allah hadir, dan jika Allah hadir, kemenangan pasti terjadi. Saudara, pada waktu Tuhan memerintahkan Gideon memimpin 32.000 pasukan untuk menghadapi orang Midian 135.000. Tuhan mengajar Gideon, jangan melihat atau mengandalkan manusia. Kalau engkau mengandalkan manusia, engkau akan kecewa. Engkau harus mengandalkan Tuhan. Gideon tidak diperbolehkan berperang dengan membawa 32.000 orang. Tapi Gideon diajar imannya untuk mengandalkan Tuhan dengan orang yang, atau dengan prajurit yang sangat minim, bisa mengalahkan orang Midian. Bisa mengalahkan 135.000 orang hanya dengan 300 orang prajurit. Maka dari itu saudara dan terkasih, kita hidup ini kita perlu diajar oleh Tuhan. Diajar mengerti apa yang menjadi kehendakan Tuhan. Menghadapi tahun 2023, banyak orang mengatakan tahun ini adalah tahun. Ada yang percaya meramalkan tahun ini tahun kelinci air, saudara. Saya tidak ngerti apakah kelinci air ini, kelincinya bisa berenang, saudara. Ada yang meramal bahwa tahun ini tidak cocok. Ada yang percaya dengan show. Tidak cocok dengan show tikus. Ada yang mengatakan bahwa tahun ini adalah tahun berkat bagi orang yang show babi, saudara. Saya mendengar di berita-berita ini, semuanya tidak menentu, saudara. Semuanya tidak jelas. Semuanya ramalan. Tetapi satu hal firman Tuhan mengatakan, carilah kerajaan Allah dulu dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambah-tambahkan. Alkitab mencatat dengan jelas, dan bukti sudah terjadi. Di saat kita mengandalkan Tuhan, di saat kita mengalami sakit penyakit,
Fakta membuktikan pada waktu kita mengalami pandemi, kita hanya bisa berdoa. Tidak ada pun satu obat yang bisa menyembuhkan COVID. Di saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Maka dari itu Gideon diajar untuk mengandalkan Tuhan. Dan selanjutnya Gideon diajar untuk merekrut dan memilih prajuritnya. Bagaimana bisa memilih? Dia harus taat firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan, turuti. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, dituruti. Setiap firman dengan mudah ditaati, Gideon bisa milih orang yang terbaik dari 32.000. Saudara, dari 32.000 itu, saudara, dipilih menurut parameternya Tuhan. Bagaimana caranya memilih? Yang pertama, fase yang pertama. Bahwa dari sekian banyak orang, siapa yang merasa gentar untuk berperang? Daftarkan diri. Maka ada sekelompok besar. Dia mendaftarkan diri. Dan kelompok besar ini sebanyak 22.000. Mereka adalah prajurit yang jenis pecundang, saudara. Belum perang, sudah merasa takut. Belum menghadapi persoalan yang saudara hadapi itu, saudara sudah lari. Maka Tuhan katakan, minggir. Dan fase yang kedua, memilih dari 10.000 orang ini. Ada sekelompok yang besar. Ketika dia sampai di kolam tanpa pikir panjang dan waspada, menghadapi ancaman musuh, sehingga ada prajurit yang berlari dengan berlutut minum air dengan senjata lengkap. Tidak menutupi kemungkinan ada yang melempari senjata waktu mereka berlutut minum air. Karena mereka gak mikir lagi, mereka merasa mereka haus. Dan mereka lupa menguasai diri. Kelompok besar ini sebanyak 9.700 orang, saudara. Mereka tidak pikir panjang. Begitu kelihatannya ada jalan keluar, begitu melihat ada air, mereka cepat. Mungkin ada yang membawa senjata, tidak lepaskan baju perangnya, mereka langsung berlutut minum air. Tapi ada satu kelompok kecil yang turun minum air, yang di tangannya itu diambil air, maka dihirupnya, dijilat seperti anjing. Maka itulah yang dipilih. Dan itulah gambaran prajurit yang dipilih. Mengapa demikian, saudara? Air yang dihirup di tangan itu, dia meriksa kualitas keamanan air. Inilah tafsiran, saudara. Dan yang dijilat seperti anjing artinya sebagai prajurit selalu memiliki kerendahan hati dan waspada terhadap ancaman musuh. Dan inilah yang dipilih oleh Tuhan, saudara. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita harus belajar. Seperti 300 prajurit ini. Memeriksa keadaan dengan waspada. Memeriksa hati kita dengan waspada. Karena firman Tuhan mengatakan, jagalah hatimu dengan waspada, karena di situ terpancar kehidupan.
Saudara, pada waktu saudara menghadapi masalah, saudara harus memeriksa kondisi keadaan. Dan saudara harus tenang. Dan yang kedua, saudara, memiliki kerendahan hati dan kewaspadaan. Orang yang rendah hati adalah orang yang banyak mendengar, banyak menerima masukan. Dan orang waspada pada waktu dia mengambil keputusan, dia melibatkan Tuhan dengan firman Allah. Dia mengambil keputusan dan saya jamin keputusannya pasti ada mujizat. Ada proses pembentukan iman yang Tuhan lakukan. Secara logika 300 tentara melawan 135.000 tentu bisa dipastikan siapa pemenangnya. Tetapi Gideon menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk imannya demi kebaikan Israel. Demi kebaikan bangsa Israel dan dirinya. Gideon menyadari bahwa Tuhan sedang membentuk iman demi kebaikan bangsa Israel dan dirinya Gideon. Agar mereka semua tidak sombong jika mereka mengalami kemenangan. Dan kemenangan itu mereka rasakan semuanya dari Tuhan. Yang kedua, Gideon dibentuk iman percayanya. Dengan menerima firman untuk dilakukan, sehingga ia memilih karakter ilahi untuk meraih mujizat. Saudara, mari saudara renungkan. Di dalam kitab Hakim, atau kita baca bersaut-sautan dengan cepat. Kitab Hakim pasal 7 ayat 9 sampai 15. Pada malam itu berfirmanlah Tuhan kepadanya, bangunlah, turunlah menyerbu perkemahan itu, sebab telah kuserahkan ke dalam tanganmu. Tetapi jika engkau takut untuk turun menyerbu, turunlah bersama dengan Pura bujangmu ke perkemahan itu. Maka kau dengar apa yang mereka katakan. Kemudian engkau dapat keberanian untuk turun menyerbu perkemahan itu. Lalu turunlah ia bersama dengan Pura bujangnya itu sampai kepada penjagaan terdepan laskar di perkemahan itu. Adapun orang Midian dan orang Amalek dan semua orang dari sebelah timur itu bergelimpangan di lembah itu, seperti belalang banyaknya, dan unta mereka tidak terhitung, seperti pasir di tepi laut banyaknya. Ketika Gideon sampai ke situ, kebetulan ada seorang menceritakan mimpinya kepada temannya. Katanya, aku bermimpi tampak sekeping roti jelai terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Setelah sampai ke kemah ini, dilanggarlah kemah ini. Sehingga roboh dan dibongkar bangkirnya. Demikian kemah ini habis runtuh. Lalu temannya menjawab, ini tidak lain dari pedang Gideon bin Yoas, orang Israel itu. Allah telah menyerahkan orang Midian dan seluruh perkemahan ini ke dalam tangannya. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi itu diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah, kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangun, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke tanganmu. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Tuhan itu hanya membentuk iman Gideon. Namun Tuhan juga mengajar untuk peka atas mengenal suara Tuhan. Sehingga menguatkan iman Gideon. Mengapa saudara? Ternyata saudara, Gideon diberikan kepekaan oleh Tuhan untuk mendengarkan suara melalui orang lain. Ada mimpi, ada jelai yang besar, lalu yang bergelinding,
atau yang terguling masuk ke perkemahan orang Midian. Dan setelah itu sampai ke kemah, dilanggarnya kemah-kemah itu sehingga roboh. Dan kemah-kemah itu diroboh oleh jelai yang besar dan dibongkar bangkir sampai runtuh. Pada waktu Gideon mendengarkan, dia merasakan sebuah peneguhan karena dia peka, saudara. Maka dia mengambil keputusan, sudah waktunya kita menyerang. Ini waktunya Tuhan. Dan keputusan itu selalu ada pada kita jika kita peka. Tuhan selalu memberikan jalan, memberikan satu tuntunan supaya kita menjadi pemenang. Maka saudara diperlukan apa? Kita perlu dekat, kita perlu berdoa, kita perlu mempunyai hubungan, komunikasi dengan Tuhan melalui doa, melalui penyembahan, melalui firman. Gideon tidak pernah lepas dari firman. Dan dia lakukan dengan taat setiap perintah Tuhan. Jika saudara ingin sukses, ingin berhasil, saudara sikapi dan responi setiap firman. Saudara yang meresponi firman dan saudara melakukan firman itu, saudara, hidup saudara akan menjadi pemenang. Gideon kembali ke perkemahan Israel berkata, bersiaplah. Dia sampaikan kepada anak buahnya, bersiaplah. Tuhan telah memberikan kemenangan kepada kita dengan peperangan yang kali ini. Gideon sudah mendeklarasikan setelah dia mendengarkan firman Tuhan, peneguhan dari Tuhan, dia deklarasikan di depan anak buahnya. Disinilah Tuhan tahu bagaimana caranya mendidik Gideon untuk menguatkan iman supaya Gideon memperoleh keberanian untuk menyerang musuh-musuhnya. Saudara, ini tidak gampang, saudara. Gideon disuruh perang. Ini perang pasti perang kalah, saudara. 300 orang lawan 135.000 orang. Tetapi Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Dia mengajar Gideon untuk beriman kepada dia melalui apa? Kepekahan mendengar suara Tuhan dan dia diteguhkan. Bukan oleh orang lain, bukan oleh orang di sekitarnya, tetapi dari orang lain. Meneguhkan dia dan dia ambil keputusan untuk lakukan. Yang ketiga, Gideon diuji. Iman Gideon diuji, saudara. Di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 7 ayat 16 sampai 22. Sesudah itu dibaginyalah ke 300 orang itu dalam 3 pasukan. Dan ke tangan mereka semua diberi sangkakala dan buyung-buyung kosong dengan sulu di dalam buyung itu. 17. Dan berkatalah ia kepada mereka, perhatikanlah aku dan lakukanlah seperti yang kulakukan. Maka apabila aku sampai ke ujung perkemahan itu, haruslah kamu lakukan seperti yang kulakukan. Ayat yang ke-18. Apabila aku dan semua orang yang bersama-sama dengan aku meniup sangkakala, maka haruslah kamu juga meniupi sangkakala sekeliling seluruh perkemahan itu dan berseru demi nama Tuhan dan demi Gideon. Lalu Gideon dan ke-100 orang yang bersama-sama dengan dia sampai ke ujung perkemahan itu pada waktu permulaan giliran jaga tengah malam, ketika penjaga-penjaga baru saja ditempatkan. Lalu mereka meniup sangkakala sambil memecahkan buyung yang di tangan mereka. Demikianlah ketiga pasukan itu bersama-sama meniup sangkakala dan memecah buyung dengan memecah obor di tangan kirinya dan sangkakala di tangan kanannya untuk ditiup serta berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon.
Sementara itu tinggallah mereka berdiri masing-masing di tempatnya sekeliling perkemahan itu. Tetapi seluruh tentara musuh menjadi kacau balau, berteriak-teriak dan melarikan diri. Sedang ke-300 orang itu meniup sangkakala, maka di perkemahan itu Tuhan membuat pedang yang seorang diarahkan kepada yang lain, lalu larilah tentara itu sampai ke Betsida, ke arah Serera, sampai ke pinggir Abel Mehola dekat Tabat. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Saudara. Menjelang tengah malam, pasukan Gideon mengambil langkah iman dengan menyerang pasukan musuh dengan hanya 300 orang. Iman dari Gideon sedang diuji. Apakah setelah dia diajar kebenaran firman dan dia mendengarkan firman dan dia melakukan, maka dia dibentuk karakternya dia agar imannya menjadi kuat. Selain imannya kuat, imannya menjadi murni mengandalkan Tuhan, saudara. Saudara, murni mengandalkan Tuhan bukan hanya sekedar diucapkan, tetapi ada fase-fase kita pembelajaran, saudara. Waktu dengar firman dan firman itu menyentuh hati kita dan firman itu mengubah paradigma yang baru dan firman itu membawa kita melihat paradigma yang sudah Tuhan sediakan dan kita melakukan setiap perintahnya, maka karakter kita terbentuk dan karakter kita terbentuk, maka iman kita akan menjadi kuat. Iman kita akan menjadi murni. Dan itulah Gideon lulus ujian, saudara. Dengan 300 orang, dia harus berangkat masuk di garis orang Midian, garis perbatasan, atau di dalam kemah-kemah orang Midian sebanyak 135.000. Secara rasio tidak mungkin dia bisa menang, saudara. Tetapi ada perintah-perintah Tuhan yang harus dilakukan. Dan semua dilakukan oleh Gideon. Tetapi Gideon harus peka dan harus mentaati setiap firman. Kadangkala saudara, kita itu sulit untuk suruh taat. Karena tidak semua orang senang mentaati firman Tuhan. Tetapi pada waktu Gideon disuruh menyerang dengan 300 orang, secara manusia, ini adalah peperangan bunuh diri, saudara. Tetapi Tuhan mengatakan, Gideon, 300 pasukan itu kamu bagi menjadi 3. Ketiga pasukan itu 100. Bersama-sama meniup sangkakala. Dan memecahkan buyung dengan memegang obor di tangan kiri. Dan sangkakala di tangan kanan. Ditiup serta berseru pedang demi Tuhan. Dan demi Gideon. Saudara, ini yang dilakukan. Ini yang dilakukan oleh Gideon karena perintahnya Tuhan. Pada waktu mereka masuk di dalam kemah dengan musuh yang sebanyak 135.000 orang pada malam hari. Walaupun ada sebagian yang takut, ada yang sebagian khawatir, tetapi mereka lakukan
Dan Gideon mengatakan, kalau ada tanda dari aku bersama-sama kita pecahkan, maka lakukan seperti yang kuperintahkan. Karena itu adalah firman Tuhan yang merintahkan. Maka saudara, pada waktu mereka sudah sampai di perkemahan, di saat waktunya Tuhan, maka bersama-sama meniup sangkakala dan bersama-sama memecahkan puyung dengan memegang obor di tangan kiri dan sangkakala di tangan kanan, ditiup bersama-sama dan berseru. Pada waktu mereka berseru pedang demi Tuhan dan demi Gideon, maka terjadilah mujizat. Maka saudara, terjadi sebuah kekacauan. Di tengah-tengah 135.000 orang kacau. Ada sebagian yang lari, ada sebagian yang takut, ada sebagian yang mengambil pisau, saling bunuh-membunuh. Disitulah terjadi mujizat. Mereka berperang sendiri dan ke-300 orang itu hanya meniupkan sangkakala dan mendeklarasikan bahwa Allah yang mereka sembah hidup. Dan yang keempat, saudara, Gideon memiliki hidup yang dipenuhi dengan ucapan syukur. Selalu disyukuri karena Gideon merasa bahwa kemenangan yang dia dapat itu hanya berasal dari Allah. Saudara, hidup ini kita perlu diajar. Kita diajar firman. Firman itu bukan diajar aja. Didengar. Lantas dilakukan. Untuk apa? Membentuk karakter kita. Kalau kita lakukan sehingga karakter kita menjadi karakter yang benar di hadapan Tuhan, maka Allah hadir. Dan kalau saudara melakukan dalam hidup saudara, iman saudara akan terbentuk. Iman saudara akan bangkit. Dan mujizat akan terjadi. Saudara, hari ini saya percaya adalah hari yang sangat penting di dalam kehidupan kita untuk menginjak tahun 2023. Tahun ini adalah tahun kemenangan. Menang mengalahkan keegoan kita. Dimulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria. Dimulai dari keluarga kita. Tanggalkan keegoan kita. Kalahkan kedagingan kita. Maka hidup saudara akan jadi pemenang. Saudara yang terkasih, saya mau menyaksikan bagaimana kuasa mujizat Tuhan yang dahsyat. Kira-kira pada tahun 1988, saudara. Saya bertobat 87-88. Saya baru bertobat. Saya masih teringat ada seorang tua yang masuk rumah sakit dalam keadaan yang kritis. Tumpah darah. Dan kalau orang bilang sudah tumpah darah dan BAB-nya darah juga, saudara. Itu sudah hopeless. Tidak mungkin bisa sembuh. Tunggu tinggal ajalnya. Dan saya baru bertobat, saudara. Dan saya belum bisa begitu berdoa. Tetapi karena saya diajak untuk mendoakan saudara. Dan pada saat berdoa, semua orang gak memperhitungkan siapa saya ini saudara. Saya pun tidak yakin dengan diri saya sendiri pada waktu itu. Tapi saudara, kalau Tuhan sudah buat rancangan, yaitu rancangan kesembuhan, tidak ada orang yang bisa menghentikan. Orang ini sudah diinfus, sudah ditransfusi,
darah karena tumpah darah. Dan mukanya sudah, matanya dan mukanya sudah kosong semuanya. Sorotan matanya sudah kosong. Dan orang ini tidak punya Tuhan. Tidak percaya dengan Tuhan. Tapi pada hari itu saya digerakkan oleh Roh Kudus. Saya bilang, cek. Mau sembuh, mau terima Yesus sebagai juru selamat. Dia katakan dengan mengangguk-angguk, kalau mau ikuti saya doa. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan, dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga, engkau akan selamat di bumi sampai di surga. Dia mengangguk-angguk, mau. 3 hari kemudian, saudara, dia bangkit, saudara. Dia lepas sendiri, transfusinya dia lepas. Dia ambil uang, dia mau pulang. Dan pulang, saudara. Dan sembuh. Jeda berapa tahun baru dia dipanggil Tuhan. Iman tidak ditentukan kuantitas. Iman yang sejati ditentukan oleh kualitas iman. Mengandalkan Tuhan. Saya percaya. Jika saudara praktek tahun ini, saudara akan jadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Selamat mempraktekkan kebenaran firman. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala. Kami mengucapkan syukur karena pada hari ini kami sudah mendengarkan kebenaran firman. Karena hari ini kami percaya firman sudah ditaburkan. Dan kami sangat percaya bahwa firman yang ditaburkan akan merestorasi setiap kami jika kita meresponi kebenaran firman. Bagi setiap saudara yang tersentuh oleh kebenaran firman, saudara ingin menjadi pemenang, saudara ingin menjadi orang yang berhasil, saudara boleh angkat tangan. Setiap saudara angkat tangan, itu tandanya Tuhan akan memulihkan setiap kehidupan saudara. Tetapi setiap saudara, mari kita renungkan. Supaya saudara menjadi pemenang, ada 4 hal yang Tuhan ingin lakukan. Agar saudara mempunyai iman yang sejati. Untuk meraih kemenangan. Untuk menjadi pahlawan di tengah-tengah keluarga saudara. Yang pertama, saudara harus mau diajar untuk percaya. Agar tidak merendahkan diri. Yang mana sama dengan merendahkan penciptanya, yaitu Tuhan. Saudara jangan merasa diri saudara orang yang gagal. Aku ini orang yang tidak punya, aku ini orang miskin. Saudara harus bertobat. Saudara sama juga merendahkan penciptanya, itu Allah. Setiap saudara mengucapkan kata-kata negatif, itu akan membawa atmosfer negatif. Yang mana menghasilkan kekalahan dalam hidup saudara. Setiap saudara tersentuh, saudara boleh angkat tangan, saudara mengatakan, itu aku mau berubah. Jangan jadi orang yang skeptis. Jangan menjadi orang yang selalu mengucapkan kata-kata yang pahit. Kata-kata yang tidak produktif. Kata-kata yang mengutuki diri sendiri. Aku orang gagal, aku bangkrut, orang tuaku bukan orang kaya. Aku dalam keadaan seperti ini, mana mungkin aku bisa sekolah di universitas. Aku tidak punya biaya. Berhenti mengucapkan kata-kata negatif. Berhenti membawa atmosfer negatif. Dan bertobat. Maka hidupmu akan menjadi pemenang. Ucapkan kata-kata. Masa depanku cerah.
Aku ahli waris kerajaan Allah. Aku percaya jika Tuhan berserta aku, siapa lawanku? Aku percaya berkat Abraham akan menjadi bagian dalam hidupku. Aku akan naik tidak turun. Apa yang aku kerjakan pasti berhasil. Yang kedua saudara, setiap saudara dibentuk iman percaya dengan menerima firman. Firman untuk dilakukan. Sehingga saudara, setiap saudara melakukan firman, karakter saudara akan diubah menjadi karakter Kristus. Kalau saudara punya karakter Kristus, saudara hidup dipenuhi dengan kasih. Hidup ini saudara penuh dengan damai. Hidup ini selalu dituntun Tuhan, selalu dipimpin Tuhan. Sehingga apa yang saudara kerjakan, semuanya di dalam penyertaan Tuhan. Yang ketiga saudara, iman itu perlu diuji. Pada waktu Tuhan mengatakan, kamu tidak perlu berperang dengan orang 32.000. Walaupun secara perhitungan 32.000 melawan 135.000 orang itu sudah berat. Tuhan buktikan kedaulatannya. Dia buktikan kuasanya. Yang terakhir saudara, semua orang memuji Gideon. Kamu hebat. Kamu luar biasa. Nanti anak cucumu aja yang memimpin kita. Gideon ngomong, tidak. Itu semua karena Tuhan. Berapa banyak orang Kristen yang sudah kaya, sudah sukses dalam parameternya dunia. Dia selalu mengatakan dirinya, dia lupa. Tuhan yang memberi kekuatan supernatural untuk dia menjadi kaya. Setiap saudara yang mengangkat tangan dan saudara katakan itu aku mau berubah, aku mau bertobat. Mulai hari ini Tuhan jamah aku. Dan Tuhan engkau lihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau jamah mereka. Jadikan mereka pemenang. Bahkan lebih dari menang. Yang sakit disembuhkan. Yang mengalami krisis ekonomi akan dipulihkan. Yang rumah tangganya mengalami kehancuran akan direstorasi. Terima kasih Tuhan. Kami percaya setiap tangan yang terangkat akan diubah jika engkau meresponi setiap firman dan engkau lakukan. Jamah, pulihkan dalam nama Yesus. Bagi setiap saudara yang sudah mendengarkan kebenaran firman, hati saudara tersentuh dan saudara belum mengenal Kristus sebagai juru selamat pribadi dan saudara ingin menerima Yesus, saudara boleh angkat tangan. Tuhan engkau melihat tangan-tangan yang terangkat di rumah-rumah. Di mana mereka berada. Engkau jamah setiap tangan yang terangkat. Setiap tangan yang terangkat katakan bersama saya. Hari ini saya menerima Yesus sebagai juru selamat. Dan aku mengaku seluruh dosaku. Dan aku mau berubah. Aku akan tinggalkan dosaku. Aku akan bertobat. Karena firman Allah mengatakan. Dengan mulut mengaku Yesus Tuhan. Dengan hati percaya Yesus bangkit pada hari ketiga. Maka aku menerima keselamatan. Hari ini setiap saudara yang terangkat tangannya. Dan mengikuti ucapan ini. Saudara hari ini selamat. Dan setiap saudara yang sudah terima Yesus. Saudara boleh cari gereja yang terdekat. Untuk minta dibaptis. Untuk minta dikonselingi. Dan saya percaya saudara menjadi orang percaya. Dan engkau menjadi pemenang. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Mari yang percaya bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba waktunya kita diberi kesempatan untuk memberi yang terbaik. Sebelumnya kita satukan hati, kita berdoa.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang sudah ditabur. Biarlah firman-Mu menjadi rema atas kehidupan kami yang menuntun setiap langkah kami Tuhan menuju kemenangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Biarlah terus Engkau yang mengurapi, Engkau pakai lebih dahsyat dan lebih heran lagi seluruh kehidupannya di dalam penyertaan-Mu yang sempurna. Dan kalau sebentar Tuhan kami mau memberi, biarlah Engkau memberkati setiap kami Tuhan Yesus. Engkau mengembalikan berlipat kali ganda. Biarlah persembahan kami menyenangkan hati-Mu dan berguna bagi kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami mau memberi dengan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dan tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan atau perpuluhan. Bapak Ibu dapat memberikan melalui OVO, GoPay, Dana, Link Aja, ShopeePay dengan scan QR CIMB, Mobile Banking BCA, melalui transfer bank BCA atas nama Willy Joseph Chandra dengan nomor account 0180508023. Bagi mata uang asing dapat transfer ke OCBC NISP TBK cabang Ayani Sidoarjo dengan nomor account 5518100002115 atas nama Willy Joseph Chandra, Swift Code NISPI DJA. Bukti transfer dapat diberikan kepada petugas gereja dengan nomor 0888 333 2623. Terima kasih untuk taburan Bapak Ibu Saudara, dan kita percaya menabur akan menuai suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan akan tumpah keluar dan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Tuhan Yesus memberkati. Kasih mengubah segalanya, terukirkan keampunan. Kasih beriku kemenangan, tak berubah selamanya. Kasih terang dalam hidupku, kegelapan telah dilepaskan. Kasih mengubah segalanya, sungguh heran kuasa-Mu. Kasih tak pernah bawa dalam dosa. Love changes everything. Heaven reflects His glory. Love bring us victory. Never changes all the time. Love bring us all the light. Set us free from all the darkness. Love changes everything. Now I tremble at Your name. Love will never ever lead us into sin. Biarlah kita mau memuji-muji Allah kita yang luar biasa lebih lagi. Karena Tuhan sangat mengasihi setiap kita. Amin. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu
Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Ju Yesus I want, Ju Yesus I want, Ju Yesus I need, Ju Yesus I kan, 圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我。Sekali lagi, 主耶稣爱你，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，主耶稣爱我，主耶稣爱你，主耶稣爱他，圣经你告诉我，圣经你告诉我，圣经你告诉我。 Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Katakan shalala, shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Shalala, shalalalalalalalala, aku cinta Yesus. Shalalalalalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari angkat kedua tangan. Jika engkau mendengarkan firman dan melakukan, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit. Diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah suamimu, diberkatilah istrimu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah menantumu, diberkatilah kedua orang tuamu, diberkatilah kedua mertuamu, diberkatilah sanak saudaramu, diberkatilah studimu, diberkatilah pelayananmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, diberkatilah tokomu, diberkatilah pabrikmu, diberkatilah ladangmu, diberkatilah ternakmu. Engkau akan naik, tidak turun. Engkau jadi kepala, bukan ekor. Engkau tidak hutang, melainkan mengutangi seluruh bangsa. Masuk diberkati, keluar diberkati. Apa yang kau kerjakan semuanya berhasil
dan beruntung. Terimalah berkat damai sejahtera dan persekutuan Roh Kudus mulai hari ini sampai Maranatha dan sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari yang percaya dengan iman bersama saya katakan amin. Yesus cinta saya, shalala, shalalalalalalalala. Aku cinta Yesus, shalalalalalalalala. Yesus cinta saya, Yesus cinta saya, Yesus cinta saya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.